saja namaku Tommy. Selama ini saya tak menyangka kalau rumah tua yang saya lewati tiap malam sepulang kerja ternyata merupakan rumah angker yang menyimpan beribu misteri. Peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu merupakan pengalaman yang tak bisa dihilangkan dari ingatanku hingga hari ini. Sebagai pegawai pabrik sablon, aku dan kawan-kawan sudah bukan hal yang aneh kalau tiap hari harus kerja lembur mengerjakan pesanan dari perusahaan tempatku bekerja. Tak jarang aku baru bisa menyelesaikan pekerjaanku hingga tengah malam. Dan setelah itu pulang ke rumah yang jaraknya lumayan jauh. Seperti halnya pada waktu itu, saya diminta lembur oleh bosku karena sedang banyak pekerjaan. Dengan senang hati aku mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabku. Tanpa terasa hari menjelang tengah malam, aku berhasil menyelesaikan pekerjaanku dan bergegas pulang setelah memasukkan semua pesanan untuk besok ke dalam bungkusan. Ku kayuh sepeda tua peninggalan orang tuaku dengan pelan. Sepanjang jalan yang kulewati terasa gelap. Rupanya listrik di daerah itu padam. Dengan pelan sepeda tuaku berjalan menembus kegelapan malam. Sebetulnya hatiku sudah merasa tidak enak. Jalanan yang gelap ditambah suasana jalan yang sepi membuatku miris. Tetapi rasa lelah karena seharian bekerja membuat tekadku untuk pulang dan segera tidur semakin kuat. Tiba di tikungan, aku tanpa sengaja melihat rumah tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Perasaanku menjadi tidak enak. Aneh, mengapa hatiku berdebar-debar? Seperti ada yang menyuruh, aku malah menghentikan sepedaku. Rasa takut yang mencekam membuat bulu kudukku berdiri. Dengan kaki yang bertopang pada sandaran sepeda, aku mencoba memberanikan diri untuk menatap rumah tua yang ada di depanku. Jantungku semakin berdebar kencang. Apa aku lebih baik kembali dan tidur di gudang saja? Hatiku berkata begitu dengan penuh rasa bimbang. Aku juga heran mengapa diriku tidak segera beranjak dari tempat itu. Sebaliknya kakiku justru melangkah mendekati rumah tua itu. Aku merasakan ada kekuatan gaib yang menarikku untuk terus mendekat ke rumah itu. Perasaan hatiku yang semakin kacau menjadi semakin tidak karu-karuan waktu kulihat sesosok bayangan tampak berkelebat keluar dari arah pintu pagar rumah kosong itu. Dengan kaki yang gemetar karena ketakutan, kulihat bayangan itu. Aku berusaha membalikkan sepeda untuk berputar kembali. Belum selesai aku mengangkat roda sepedaku untuk berputar, terdengar suara memanggilku. Mas, Mas.
Dengan memberanikan diri aku yang sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah 1000, menatap ke arah suara itu. Ternyata suara itu keluar dari seorang pria paruh baya berpakaian hitam dengan sarung membelit lehernya. Bayangan itu bergerak mendekatiku sambil mengarahkan lampu senter menyorotiku berserta sepedaku. Melihat sosok laki-laki beserta lampu senter yang menyorotiku, hatiku merasa lega. Bayangan yang kukira hantu itu ternyata manusia. Ada apa, Pak? Laki-laki bersarung itu tersenyum, sementara lampu senter di tangannya tampak digoyang-goyang. Saya Basori, penjaga rumah tua ini. Laki-laki itu memperkenalkan dirinya padaku. Tangan kanannya yang juga besar memegang stang sepedaku. Kalau boleh tanya, saya ingin numpang sampai pohon beringin di pojok desa. Mau ngambil bekal makanan untuk jaga rumah tua ini, Mas. Aku menatap heran, tanda tak mengerti. Saya tadi lupa membawa bekal, ketinggalan di rumah. Boleh, Pak, boleh. Aku mengiyakan karena merasa gembira ada teman. Tak lama kemudian Basori membonceng sepedaku. Dalam hatiku berkata, orang ini berat sekali. Di perjalanan lampu listrik yang padam tetap belum menyala. Tapi dengan adanya lampu senter yang dibawa Basori, jalanan yang gelap menjadi agak terang. Sudah, Mas, di sini aja, Mas, ya. Basori sambil menepuk bahuku memberi isyarat agar berhenti. Kemudian aku menghentikan sepeda. Rumah saya ada di balik gerumbulan pohon itu loh, Mas. Basori menunjuk ke arah pepohonan di balik tikungan jalan. Aku hanya bisa menatap gerumbulan pohon yang ada. Basori kemudian memasukkan senternya pada saku jaketku. Senternya buat Mas saja, buat kenang-kenangan ya. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kutatap laki-laki parubaya bernama Basori yang melangkah melewati gerumbulan pohon yang ada. Tampak laki-laki itu menoleh. Namun wajah pria parubaya itu kini berubah menjadi makhluk tinggi besar, penuh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Aku yang melihat hal itu hanya bisa berteriak minta tolong sambil mengayuh sepedaku sejauh mungkin. Sesampai di rumah, ku ambil senter milik genderuwo yang mengaku bernama Basori itu dari sakuku. Senter itu ternyata telah berubah menjadi sebuah batu akik. Sebetulnya aku merasa takut dan teringat akan genderuwo yang menakut-nakutiku sebelumnya itu. Tapi selanjutnya aku berpikir, tentu batu akik ini bukan sembarangan karena milik genderuwo pasti punya khasiat. Keesokan harinya aku pakai cincin itu untuk bekerja.
Entah pengaruh cincin yang kupakai atau bukan, tumpukan kain yang akan kusablon menjadi terasa ringan. Pekerjaan yang semestinya harus kuselesaikan dalam beberapa jam, mampu kuselesaikan dalam setengah jam. Bahkan yang menakjubkan, tumpukan bahan sablon dalam kaleng mampu kuangkat hanya dengan satu tangan. Ternyata khasiat cincin genderuwo bukan itu saja. Di warung Mbak Ira tempat makan siangku bekerja, cincin genderuwo itu juga mempunyai khasiat yang lain. Rina, anak gadis Mbak Ira yang selama ini selalu cuek kalau kugoda dan digoda pria, tiba-tiba menjadi genit padaku. Dengan kerling mata yang nakal mengarah kepadaku, gadis itu tampak dengan sibuk meladeni aku makan. Selama ini jangankan melayani, menoleh saja ia tidak mau. Berkali-kali aku mengelus akikku ini, seolah-olah mendapat durian runtuh dengan memiliki cincin genderuwo itu. Bayangkan, tubuh Rina yang bainol seakan-akan menari-nari di benakku. Seminggu sudah aku memiliki cincin genderuwo itu. Di malam Jumat setelah capek setelah berharian, aku bekerja terlelap di ruang tamu. Sementara istriku tidur di kamar sendiri. Tanpa terasa semalam suntuk ia telah tidur dengan nyenyaknya. Paginya setelah bangun dengan wajah sumringah, sang istri menghidangkan kopi. Mas, tadi malam lain loh, sampean kok kuat sekali toh? Aku sampai berkali-kali loh. Mendengar ucapan sang istri, aku merasa terkejut. Kudesak sekali lagi istriku. Kepalaku serasa berputar-putar manakala istriku bercerita kalau semalam telah berhubungan badan denganku dan merasa puas sekali. Tidak biasanya aku menjadi begitu perkasa di ranjang. Genderuwo keparat! Teriakku setelah mendengar cerita itu. Sang istriku hanya melongo tanda tak mengerti. Aku mencaci maki membayangkan apa yang telah dilakukan genderuwo itu sewaktu aku tertidur dengan nyenyaknya. Dengan bergegas, aku langsung mengayun sepeda ke rumah tua tempatku bertemu genderuwo seminggu sebelum itu. Kulemparkan cincin itu ke arah rumah tua. Cincin yang terlempar itu langsung lenyap masuk ke dalam halaman rumah kosong. Ternyata cincin genderuwo itu membawa korban. Si genderuwo pemilik cincin berubah bentuk menjadi aku dan menyetubuhi istriku. Sebagai makhluk halus, genderuwo memang bisa berubah bentuk. Bagaimanapun juga, genderuwo itu adalah setan. Inilah cerita bersama tim Jimat.